Petrus pasalnya yang pertama, mulai ayatnya yang ketiga dengan perikop panggilan dan pilihan Allah. Ayatnya yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayatnya yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Di masa-masa COVID-19, tak jemu-jemunya pemerintah selalu mengingat-ingatkan kita, selalu menyampaikan kepada kita dengan berbagai cara agar supaya masyarakat yang dipimpin olehnya, baik itu dari pusat sampai ke desa-desa, mengalami keselamatan atau terhindar dari pandemi penularan COVID-19, dalam arti supaya masyarakat di mana dia pimpin semua sehat. Itulah kerinduan daripada pemerintah, sehingga walaupun kita semua sudah tahu aturan protokol kesehatan menyangkut COVID-19, tetapi sekali lagi setiap saat selalu diingat-ingat, diulang-ulang, walaupun mungkin ada masyarakat yang sudah jemu mendengarkannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan Rasul Petrus. Kalau kita baca selanjutnya dalam perikop ini, dikatakan bahwa ayatnya yang ke-13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Menjadi kewajiban bagi Petrus sebagaimana pemerintah menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terpanggil untuk menerima keselamatan, agar supaya keselamatan yang dia terima tetap menjadi miliknya sampai di mana Tuhan datang menjemput kehidupannya. Dalam artian bahwa yang dikehendaki oleh Petrus supaya ada pertumbuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, itu baru dinamakan hidup. Tanaman kalau hidup ada pertumbuhan.
Binatang kalau hidup ada pertumbuhan. Manusia kalau hidup bernafas ada pertumbuhan. Secara lahiriah dia dari kecil dilahirkan bertumbuh anak-anak, menjadi remaja, dewasa, sampai menjadi orang tua. Demikian juga kehidupan kerohanian kita. Kalau dia hidup dan dia ada dalam hidup kita, saya percaya saya dan saudara akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, sehingga apa yang dirindukan agar supaya kita menjadi seperti Kristus, menjadi serupa Kristus, itu akan tercapai. Karena apa yang dikatakan oleh Petrus bahwa karena kuasa, ayat ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia dan seterusnya. Jadi bukan buta-buta. Kehidupan saleh bukan yang asal-asal, tetapi ditekankan oleh Petrus adalah didasari oleh pengenalan kita akan Yesus Kristus yang mengaruniakan keselamatan itu bagi saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar, kehidupan yang menjadi serupa dengan Kristus, itu dapat dicapai oleh setiap orang yang percaya, yang hidupnya selalu bekerja sama dengan Tuhan. Sehingga ada bagiannya Tuhan yang dikerjakan, ada bagian saya dan saudara sebagai orang yang percaya untuk kita kerjakan. Mari kita lihat ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi hanya iman tok, iman saja itu tidak cukup. Sebab dikatakan dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita tahu bersama Abraham dibenarkan oleh Allah karena dia mempersembahkan Ishak seperti yang Tuhan minta dalam hidupnya. Rahab, dia adalah seorang pelacur, tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Kita baca itu di dalam kitab, ada dalam kitab Yakobus. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia menyembunyikan dua orang yang disuruh untuk mengintai. Lalu dia meloloskan kedua orang itu dari pengejaran orang yang ingin membunuh mereka. Perbuatan-perbuatan ini yang harus dikerjakan oleh kehidupan orang-orang yang percaya. Sebab itu dikatakan di dalam kitab Efesus bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah. Jadi hari lepas hari, waktu lepas waktu yang dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, kita harus mengisi hari-hari itu dengan berbagai perkara supaya keselamatan itu tetap menjadi bagian kita, tidak terlepas, dan kita boleh menikmati itu. Dikatakan oleh Petrus, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha, tidak main-main, tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kuku. Di waktu ini panas, di bulan depan dingin.
Di minggu ini semangat, di minggu depan santai. Tetapi ada usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras dari kehidupan saya dan saudara, agar supaya kehidupan kerohanian kita ada keseimbangan dengan pertumbuhan secara jasmani. Di mana jasmani bertumbuh, setiap hari bertambah usia, setiap tahun dirayakan ulang tahun. Demikian seharusnya kehidupan kerohanian kita ada pertumbuhan, dalam arti ada perubahan, ada peningkatan hari lepas hari dari pemahaman, dari pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman adalah dasar dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya katakan tadi, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi iman saja tidak cukup, harus ditambahkan, harus ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu di sini dikatakan kebajikan, kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Ada ayat yang berkata, biar kebaikan hatimu dikenal orang. Karena Tuhan tidak lama lagi datang. Kebaikan hati. Sebab di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa sekalipun kita memberi diri kita dibakar, tapi kalau tidak didasari oleh kasih, tidak ada faedahnya bagi diri kita. Jadi segala sesuatu kebaikan dari dalam hati kita, bukan hanya sekedar perbuatan yang ada di luar, tetapi hati kita tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan. Katakan lain di bibir, lain perbuatan, lain di hati, tetapi ini ada keselarasan. Kebajikan, di atas iman ditambah kebajikan. Setiap kali kita melakukan kebaikan, yang menjadi contoh kita adalah Yesus Kristus. Melakukan hal-hal yang demikian, maka setiap kita menikmati akan tambah pengetahuan di dalam hidup. Oh, seandainya aku melakukan ini yang terjadi, ini yang kualami, ini yang kurasakan. Ada pengetahuan yang tertambah dalam perjalanan iman kita, didasari pengalaman hidup tatkala kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Oleh karena ketaatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga di dalamnya melahirkan pengetahuan yang saya percaya itu semakin memperluas kehidupan Kristus Yesus dalam hati, dalam penurutan kita kepada Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan bahwa dan kepada kebajikan pengetahuan, ayatnya yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Saya percaya kalau kita ada pengetahuan, kalau kita ada pemahaman tentang Tuhan, dari pembelajaran, dari melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, sekalipun itu melewati banyak hal karena daging, seringkali melakukan kebaikan hanya kepada orang-orang yang berbuat baik, tetapi itu bukan dari hati dan itu bukan yang Tuhan ingin. Sehingga dari pengetahuan yang kita terima, lahirlah dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita, dalam keinginan kita, satu bentuk penguasaan diri.
Sehingga hidup kita mulai tertib dalam banyak perkara. Mengapa? Karena kita melakukan firman. Mengapa? Karena kita menambahkan dalam iman percaya kita kebajikan. Lalu kebajikan menghasilkan pengetahuan tentang Dia, tentang Tuhan. Sehingga ada penguasaan diri. Mau suka balas apa yang orang lakukan, tapi karena ada firman, tapi karena ada pengetahuan tentang Tuhan, akhirnya mulai menguasai diri, tidak melakukan, sekalipun itu sakit, sekalipun itu menderita, sekalipun itu bertentangan dengan keegoisan, dengan keakuan manusia kita. Tetapi karena ada pengetahuan firman, sehingga menghasilkan penguasaan diri demi penguasaan diri. Tidak seperti penguasaan diri yang banyak diterima oleh orang-orang yang belajar tentang karate, tentang silat, tentang hal-hal yang lain. Tetapi ini adalah pengendalian diri yang lahir dari kebenaran firman Tuhan, yang dia terapkan, yang dia aplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya, puji Tuhan. Dan bukan hanya itu, tatkala kita ada pengendalian diri, maka hari lepas hari itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Lahirlah ketekunan. Oh haleluya. Bertumbuh, berubah, bertumbuh, berubah, bertumbuh, berubah. Sebab apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus, bahwa berbahagialah apabila kamu mendapat pencobaan, karena tatkala kita bertahan dalam penderitaan, tatkala kita mampu menguasai, mengendalikan diri kita dalam setiap tantangan, masalah, cobaan dalam hidup saya dan saudara, dalam kitab Yakobus dikatakan itu melahirkan ketekunan. Haleluya. Coba kita baca, saya percaya kita semua tahu ayat itu. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua selanjutnya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Orang Kristen bukan menghindar. Orang Kristen bukan harus jadi pengecut. Tetapi kita harus menghadapi. Jangan percaya bahwa dengan adanya pengetahuan tentang Tuhan, dari pengalaman hidup yang kita lakukan, yaitu melakukan kebajikan, dengan pengetahuan itu melahirkan penguasaan diri, sehingga kita mampu menghadapi berbagai-bagai hal yang datang dalam kehidupan kita untuk memurnikan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga lahirlah ketekunan. Oh haleluya. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu, karena dikatakan Tuhan telah memberikan fasilitas itu dalam hidup kita. Apa yang disampaikan oleh Petrus. Jadi semua orang, siapapun saya dan saudara, bisa menikmati satu kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan, sesuai dengan ukuran firman Tuhan, sesuai dengan kerinduan Tuhan yang sudah disampaikan dalam firman-Nya. Dan Bapak Ibu, bertumbuh terus, bergerak terus. Selanjutnya dikatakan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ya iyalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tekun berdoa, kalau kita tekun belajar firman Tuhan,
Kalau kita tekun melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sekalipun dalam perjalanan kenyataannya kita jatuh bangun, tetapi bila kerinduan hati kita untuk mencapai target menjadi serupa dengan Tuhan, saya percaya apa yang disampaikan oleh Petrus, tidak ada yang gagal bagi setiap orang yang mau melakukannya. Ketekunan kita mencari Tuhan, dan tidak hanya sekedar mencari tetapi mendapatkan Tuhan dalam hidup kita. Ketekunan kita dalam menanggung segala penderitaan oleh karena firman Tuhan, oleh karena kebenaran, oleh karena pengetahuan tentang Tuhan ada dalam hidup kita. Kita mampu, kita menderita, kita memberi punggung kita memberi hidup kita. Bapak Ibu, kehidupan ini akan membawa satu kesalehan hidup. Karena apa? Kita orang soalnya tidak ada niat untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah sebaliknya, kasihan. Timbul belas kasihan, kasihan. Seperti itu ya dia, kasihan. Timbul satu belas kasih, sehingga ada satu kerinduan untuk melakukan sesuatu kepada orang yang berniat jahat, yang melakukan jahat terhadap kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari-hari ini mari kita mau berubah. Hari-hari ini mari kita mau mengerjakan keselamatan, sehingga kita benar-benar menggunakan waktu-waktu ini untuk kembali menata, layani, dan memberi Tuhan bergerak sepenuhnya dalam hidup kita. Sehingga kesalehan, hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang suci dari dalam pikiran, dari dalam hati, dari dalam keinginan kita, itu tidak lagi hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu datangnya bukan dari pihak Tuhan lagi, tetapi bagaimana saya dan saudara mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup. Tidak lagi santai, tidak lagi membiar diri, tidak lagi mau dibujuk-bujuk, tidak lagi mau kehidupan yang biasa-biasa, tetapi kita mau bergerak terus mengimbangi apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi gerejanya, bagi saya dan saudara, bagi orang yang percaya kepada Dia Tuhan yang telah memanggil dan memilih saya dan saudara. Sehingga ya pasti, ya barang tentu pasti, sekali lagi saya kata, kalau saya dan saudara telah mencapai tingkat yang kelima ini, hidup yang saleh, pasti orang pehati sonda ada dendam terhadap orang. Amin. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi pertengkaran di mana-mana. Tetapi ada kedamaian karena kehidupan saleh. Dikatakan dalam 1 Petrus, dikatakan kalau kita taat kepada firman, kalau kita taat pada kebenaran, dengan cara itu kita menyucikan diri kita, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Oh haleluya, haleluya. Ini yang dikatakan tidak ada yang mustahil. Hati yang berdosa diubahkan karena manusia yang telah menerima Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mau bekerja sama dengan Tuhan, mau mengimbangi apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga benar-benar kehidupan saya dan saudara
menikmati pembenaran oleh karena perbuatan hidup saya dan saudara hari lepas hari. Jangan lagi ingat waktu yang lampau, tapi bagaimana hari ini engkau dengan Tuhan. Saya bacakan dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan setengah hati. Jemaat yang ada di rumah, apa yang kau baca? Mengamalkan dengan setengah hati? Tidak, kata firman Tuhan. Tetapi dia katakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kesucian, kesalehan kita dapat terima dengan ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga dari kesalehan tumbuh kasih persaudaraan di yang keenam. Haleluya. Oh haleluya. Saya percaya kita semua mau selamat. Saya percaya kita semua mau diubahkan. Saya percaya kita semua mau menikmati kerajaan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebagaimana kita taat pada aturan-aturan protokol kesehatan supaya kita terhindar selamat dari COVID-19. Itu pun harus kita lakukan untuk keselamatan kehidupan kerohanian saya dan saudara. Philadelphia, kata bahasa Yunani, kasih persaudaraan. Kita dapat amalkan, kita dapat lakukan. Ya iyalah seperti yang saya katakan tadi. Kalau saudara ada benci-benci, kalau saudara ada marah, kalau saudara ada iri hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan lagi bagian Tuhan untuk mengerjakan dalam hidup saya dan saudara. Tapi ketaatan saya dan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab ini harus dibaca, Alkitab ini harus dipelajari, Alkitab ini harus diselidiki. Bukan nanti sakit lalu ditaruh, diletakkan di samping kepala orang yang sakit. Nggak ada khasiatnya Bapak Ibu. Kalau kita lakukan seperti itu sama dengan mantra. Alkitab akan berguna atas kehidupan saya dan saudara. Kalau kita baca, kita selidiki, kita renungkan, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan saya dan saudara. Oke, beberapa waktu yang lalu kita bisa saja gagal. Tetapi mari kita memiliki komitmen untuk mencapai apa yang menjadi kerinduan Tuhan lewat karya keselamatan yang dianugerahkan lewat Yesus Kristus. Kita pernah gagal, kita pernah jatuh, kita pernah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit, kita bergegas, kita persiapkan kehidupan kita agar supaya sesudah peristiwa demi peristiwa yang kita alami, kita menikmati sehingga hidup kita penuh damai sejahtera. Dimanapun kita ada, luas kehidupan kita, tidak kaku. Di berbagai kalangan kita bisa menikmati. Karena apa? Kita memiliki kasih persaudaraan yang bukan kamuflase, yang bukan dibuat-buat, tetapi lahir dari pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, lahir dari ketaatan kita kepada Tuhan lewat kebenaran yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita pelajari, sehingga benar-benar yang kita lakukan itu tulus, dan tidak hanya tulus tetapi dengan segenap hati, bulat.
ndak setengah, ndak seperempat. Oh, kalau dia baik, kita baik. Tidak seperti itu. Haleluya. Terakhir dikatakan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Mau sayang orang yang sayang 4 orang mudah, gampang. Tetapi kata Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia, berdoalah bagi mereka. Sulit. Semua orang, siapapun dia yang tidak mengakui engkau, bahkan engkau ditolak oleh mereka. Kalau kita benar-benar ada pertumbuhan dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil. Kasih agape ini menguasai hidup kita. Haleluya. Kasih agape ini mendominasi sehingga selalu ada pengampunan, selalu ada dari kita penerimaan, berupaya supaya mudah-mudahan ada berubah, mudah-mudahan ada hal-hal yang indah yang akan terjadi di berpengharapan setiap waktu. Haleluya. Bapak Ibu, ini yang susah, ini yang sulit. Kalau kita mau berjalan dengan pengetahuan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi kalau kita mau berjalan dengan pengetahuan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup, tidak ada yang mustahil. Saya dan saudara bertumbuh, saya dan saudara diubahkan menjadi serupa Kristus. Dan tatkala dia datang dalam segala kemuliaannya, kita akan menikmati kesempurnaan dari iman percaya kita kepada Tuhan, dari seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dampak daripada kita menambahkan iman dalam kehidupan kita, lewat kebajikan akhirnya menghasilkan pengetahuan, dari pengetahuan menghasilkan penguasaan diri, dari penguasaan diri menghasilkan ketekunan, dari ketekunan menghasilkan kesalehan, dari kesalehan menghasilkan kasih persaudaraan. Akhirnya paling top, kasih agape melingkupi hidup saya dan saudara. Kita mampu mengampuni, kita mampu menerima orang apa adanya. Tetapi bukan berarti kita iya terus. Ada saatnya kasih berkata tidak. Tetapi bukan berarti membenci. Tetapi kasih adalah bisa berkata tidak. Kalau seandainya Bapa, di saat Yesus katakan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kalau waktu itu Bapa turun tangan, adakah keselamatan bagi saya dan saudara? Tapi saat itu dia tidak, dan tidak. Dan itu sebabnya keselamatan kita raih sampai hari ini. Dan pintu kemurahan itu, kasih itu masih terbuka bagi siapapun juga yang mau masuk dalam bilangan ini. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan masih berlaku bagi saya dan saudara. Ayatnya yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Paulus pernah menyampaikan bahwa jemaat yang ada di Roma giat, tetapi tanpa pengenalan yang benar, rajin menyana, tidak di dalam koridor firman Tuhan. Tetapi ini, kalau semua ada, kita giat dan berhasil. Haleluya, mari tepuk tangan buat Tuhan. Dan bagi dirimu sendiri, bagi saya yang mau melakukan firman ini,
Kita harus beri apresiasi tidak hanya kepada orang, tetapi beri apresiasi kepada dirimu sendiri yang mau bertekun, yang mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Pertama dibilang menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita loncat ayatnya yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, yang kedua, kamu tidak akan pernah tersandung. Haleluya. Tidak pernah tersandung. Karena apa? Hati ini benar-benar murni. Hati ini benar-benar telah dimenangkan oleh Tuhan untuk Tuhan. Sehingga damai sejahtera melingkupi kita dalam segala perjalanan hidup. Pikiran kita tidak pernah punya niat yang tidak baik. Keinginan kita tidak pernah bertentangan dengan keinginan Tuhan. Sehingga kita benar-benar enjoy menjalani kehidupan sepanjang hari-hari dalam hidup kita, menghadapi semua situasi keadaan yang ada. Haleluya. Yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita memiliki iman dan kita bertumbuh sampai mencapai kehidupan mengasihi semua orang dalam hidup, praktek hidup saya dan saudara, maka hak penuh masuk kerajaan kekal menjadi milik saya dan saudara. Tetapi kalau seandainya tidak, Bapak Ibu, kita kembali ke ayatnya yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Jadi kalau orang tidak ada hal-hal dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7, kita orang sama dengan orang buta. Nah, orang buta tabrak sana, tabrak sini, siku sana, siku sini. Pasti tidak ada kedamaian dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau bertumbuh ke arah Tuhan yang adalah kepala gereja. Kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Dia adalah kasih, Allah adalah kasih. Kalau kita memiliki kasih, berarti Allah yang ada di dalam kita lewat Roh-Nya yang kudus itu berkembang, hidup, bergerak, yang pada akhirnya Dia yang mengambil alih seluruh hidup kita, sehingga hati kita menjadi takhta untuk Dia berkerajaan dan mengalirkan kehidupan bagi orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan.